Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada ya. Di malam hari ini kita akan coba untuk melihat bagaimana perkembangan dari harga khususnya di pound sterling US dollar ya. Satu lagi nanti kita akan lihat di euro USD ya. Di euro USD seperti apa kita akan lihat eh, sampai dengan malam hari ini ya. Ada pergerakan yang cukup cukup ekstrim naik turun, tapi semuanya berada di area yang datar, berada di area konsolidasi. Kemudian kita kembali ke pound sterling. Di pound sterling pun sama, posisinya naik dan turunnya hampir sama, sehingga kekuatannya seimbang datar. Namun demikian secara struktur ya, pergerakan ini menuju ke bawah. Ada waktu sekitar 8 menit ke depan untuk uh, rilis data NFP malam hari ini, yang tepatnya jam 7.30 menit waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 7 malam lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba lihat di data kalender ekonomi. Oke, perhatikan di kalender ekonomi yang prioritas non-farm payroll dari data sebelumnya, data bulan lalu 311.000 diperkirakan akan bergerak turun di 239, sehingga berpotensi US dollar akan melemah sehingga pound sterling bisa naik. Pengangguran ya, tingkat pengangguran dari 3,6 diperkirakan sama, sehingga tidak ada perubahan yang berarti, artinya akan datar atau 50-50. Namun demikian nanti kita akan lihat bagaimana menit-menit terakhir jelang rilis news ya. Satu lagi di pendapatan per jam, ada potensi juga satu melemah, yang satu menguat. Dari data yang ada, maka diperkirakan emas US dollar akan melemah sehingga berpotensi naik di euro maupun pound sterling. Sementara malam hari ini kita tidak menyentuh di XAU atau emas karena tidak buka hari ini, sehingga kita fokus di pound sterling dan euro. Di euro USD, perhatikan pergerakannya datar, berada di antara resisten dan support di sana, sehingga dua-duanya sebenarnya punya peluang, meski sekarang masih berada di cenderung turun ya, sekarang berada di cenderung turun. Kemudian dari pergerakan ini ya, kita akan amati yang lebih detail di pound sterlingnya ya. Sambil kita akan nanti berikan uji angkanya ya, apakah nanti akan berpotensi sesuai dengan tren atau akan berbalik dari kecenderungan yang ada ya. Dari sisi tren, sekali lagi yang terdekat ini menuju ke bawah, meski harus diuji di area levelnya di sana. Ada level psikologis di sana. Kalau kita tarik ke kiri, ini ada level retest ya. Tadi secara umum ada potensi dolar akan melemah, tetapi kondisi real time saat ini dari struktur yang terbentuk, high dan low-nya, dalam hal ini high-nya menuju ke bawah, sementara di low-nya masih datar di sekitaran ini.
Sehingga saya dalam hal ini tetap berpatokan pada teknikal ya. Saya akan berpatokan pada teknikal. Kita akan masuk dan mengikuti tren yang ada ya. Saya akan masuk posisi dengan mengikuti kecenderungan yang ada, yakni ikut sell ya. Oke, saya akan gunakan 0,55, kemudian langsung eksekusi. Saya ambil posisi sell di sana. Oh, ternyata tidak cukup ya. Saya gunakan 0,25, saya ambil posisi sell di sana. Oke, kemudian sebagai antisipasi saya akan gunakan pending order di atas. Sebagai antisipasi saya gunakan pending order di sana. Kemudian saya akan ukur jaraknya minimal ya hampir 2 kalinya ya. Oke, hampir 2 kalinya saya naikkan lagi. Oke, saya akan antisipasi dengan menggunakan pending order dengan lot yang saya naikkan. Ini saya gunakan pending ordernya buy stop ya, di harga 1.24992. Oke, nanti kita akan exit setelah cukup ya, kita rasa cukup. Tidak ada stop loss, tidak ada TP, karena kita monitor sampai nanti ketemu ya kemana kecenderungan yang lebih dominan. Kita akan tunggu di menit-menit terakhir jelang news ini dirilis ya. Jangan dilihat dari angka ya, yang kita sampaikan ini bukan semata untuk live show atau menunjukkan kita benar atau tidak, karena saya memberikan satu contoh, silakan disimpulkan ya. Tidak selalu harus diikuti dengan angka yang sama, dengan resiko yang sama, tapi saya menunjukkan bagaimana membaca secara teknikal. Meskipun ada kecenderungan bergerak turun atau menguatkan US dollar dari data yang ada, tetapi saya melihat dari sisi teknikal ya, yang terdekat dari running menunjukkan pergerakan itu akan menuju ke bawah. Sampai di mana kira-kira ya, kita nanti akan uji sampai di levelnya. Di levelnya itu kira-kira sampai di sini ya. Kira-kira sampai di sana. Ya, sekitar 300 sekian ya. Oke, kita akan amati, kita akan lihat. Kalaupun nanti bergerak naik ya, kita akan lakukan recovery ya, biar kita juga nanti sama-sama tahu bahwa tidak ada yang pasti dan tidak ada yang hebat ya. Dalam hal ini saya pun bisa salah. Yang paling penting bagaimana nanti kita bisa mengcover kesalahan yang ada. Oke, kita akan lihat ini sudah hampir dirilis ya. Sekarang sudah mulai bergerak turun lebih kuat ya. Kurang 1 menit ya. Sekarang ini posisinya bergerak turun. Sebenarnya bisa aja saya tutup ya. Cuma saya pengen mendekati targetnya ya, mendekati targetnya di sana di 1.23943. Oke, ada koreksi, kita masuk dengan lot berikutnya. Masih dengan target di 1.23943. Diingat, yang paling penting bagaimana kita menjaga resiko ini
supaya kita nanti terjaga dari minus yang besar ya. Setiap trader punya aturan main, tiap trader punya rencana sendiri berapa yang akan diresikukan di dalam satu transaksinya. Bahkan berapa secara kumulatif ya, secara kumulatif minus itu bisa ditoleransikan. Tentu setiap trader punya perhitungan yang berbeda, punya tingkat kecemasan yang berbeda untuk menutup di sana. Karena itu kita juga punya aturan sendiri ya. Kita punya aturan main di mana maksimum kerugian yang kita antisipasi, yang kita sudah siapkan adalah 20% dari secara keseluruhan ya. Jadi kita resikukan sekitar 20% dari semua transaksi kita ya. Perhatikan sempat tadi bergerak turun, kemudian ditolak ya, ditolak kencang sekali, namun tidak sampai melewati harga bukaan, tidak sampai menghabisi warna merah yang ada. Kenapa saya menambahkan posisi yang baru saat koreksi? Karena arah kecenderungan yang utama masih bergerak turun, sementara naik dengan cepat adalah satu koreksi. Tentu semuanya bisa salah ya. Kita juga nanti antisipasi ketika salah ya. Saya tetap akan tutup mana yang akan beresiko lebih besar kerugiannya. Kita akan tunggu di beberapa menit ke depan, kemudian kita akan melakukan recovery atau kita akan tutup mana yang perlu kita tutup duluan ya, sambil kita lihat. Oke, ini sudah mulai bergerak turun lagi. Target kita di 1.23943. Kalaupun berat, nanti target kita akan sampai di ujungnya saja ya, karena sudah dua posisi di sana. Beda dengan yang pertama, satu posisi, nah sekarang ada dua posisi di sana. Oke, kita sambil mengamati, kita akan lihat bagaimana dari sisi news yang tadi ya, yang tadi sudah dirilis jam 19.30 dari non-farm payrolls ya. Ini diperkirakan tidak beda jauh dari prediksinya, yakni akan berkurang sehingga berpotensi akan melemah US dollar atau naik. Euro atau pound sterling juga akan naik. Sementara dari angka pengangguran ini lebih rendah dari yang diperkirakan. Tentu ketika pengangguran lebih rendah, maka ekonomi atau mata uang itu akan menguat, sehingga menguat itu berpotensi turun. Penghasilannya satunya normal, satunya melemah. Dari sekian ini tadi sekali lagi merah lebih mendominasi, sehingga akan ada dorongan naik nantinya. Sementara ada satu warna hijau, satu warna biru yang menguatkan US dollar. Nah, kita juga akan melihat dari sisi ini, dari sisi tren. Kemudian juga kita perhatikan tadi, karena ada yang melemah tadi, maka kita akan segera exit, kita akan segera keluar dari zona ini. Ya, ini sudah mendekati titiknya, kita tutup dulu ya. Kita akan tutup dulu di sana sampai di angka 100 totalnya. Oke. Jadi sudah selesai ya. Hampir mencapai garis yang warna biru ini, tetapi sekali lagi karena ada dua posisi yang tadi kita sampaikan, maka targetnya cukuplah di ujung sumbunya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Sekali lagi ambil hikmahnya, jangan dilihat dari sisi angka, karena dari sisi angka adalah relatif, semuanya bisa terjadi, dan angka itu relatif bagi yang punya modal besar. Mungkin angka-angka itu dianggap kecil. Bagi teman-teman yang modalnya kecil, tentu angka itu sudah
cukup besar di sana. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi tidak ada niat untuk unjuk kebolehan, tetapi sekali lagi untuk pembelajaran. Yang kita sampaikan adalah bagaimana membaca secara teknikal, meskipun ada data yang melemahkan US dollar di mana dia berpotensi akan naik, tetapi dari sisi tren, dari sisi histori yang terdekat masih menunjukkan kecenderungan turun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.